Shalom jemaat Home Ministry dimanapun berada. Pada hari ini kita memperingati peristiwa paling penting di alam semesta yang terjadi lebih dari 2000 tahun lalu, ketika Tuhan Sang Pencipta alam semesta sendiri yang sudah turun ke dunia sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan dirinya sebagai korban yang mati di kayu salib untuk menebus dan menggantikan kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Ya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan melakukan itu untuk menyelamatkan kita, karena Ia sangat mengasihi kita. Karena Dia tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Itulah yang menjadi tema ibadah Hari Raya Penebusan Home Ministry tahun 2026, yaitu salib Kristus adalah bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kiranya ibadah ini membuat kita semakin mengenal kasih karunia Tuhan yang sangat mengasihi kita dan mau menanggung penderitaan dan kematian, supaya olehnya kita diselamatkan dalam kasih karunia-Nya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh sama-sama merayakan hari penebusan di mana kami sudah ditebus oleh Engkau. Kami memperingatinya bahwa kami sekarang sudah menjadi milik-Mu ya Tuhan, karena kami sudah ditebus oleh Engkau. Biarlah ibadah ini menjadi berkat, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Satu bukit
jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita akan sama-sama katakan, Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, padapa ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ini kalau bunyi dari awal, Dia Yesus telah mati bagiku. Katakan sama-sama. Dia Yesus telah mati bagi. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujian, pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak.
Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, oh, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa oleh darah anak domba kita sudah ditebus dan diselamatkan. Amin. Jemaat Tuhan, kita sama-sama bilang, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Come on. Biar sama-sama semuanya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan yang kuasa. Yes Lord. Pemerintahan Tuhan kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang telah tiba, come on. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan kamu, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh
Mengapa engkau meninggalkan aku? Sesudah menyempurnakan pelayanannya, dia berkata, sudah selesai, dan menyerahkan nyawanya. Kami percaya nyawamu sudah engkau berikan, hidupmu engkau sudah berikan buat setiap kami. Oleh kuasa darahmu kami dilayani untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengar apa yang Engkau katakan buat setiap kami. Berbicara ya Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu. Yes Lord, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu
Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berbahagia boleh berdiri di sini menyapa jemaat Tuhan sekalian, terutama pada hari yang sangat berbahagia ini, di mana pada hari ini kita memperingati Hari Raya Penebusan yang biasa dikatakan sebagai Hari Raya Jumat Agung. Kenapa saya mengatakan itu adalah Hari Raya Penebusan? Karena di hari itu lebih dari 2000 tahun yang lalu betul-betul terjadi bahwa Yesus Kristus, seorang pribadi yang hidup, yang betul-betul hidup, dia bukan tokoh fiksi, itu betul-betul mati di atas kayu salib, dibawa kuasa, dihukum mati oleh pemerintahan Roma pada saat itu yang sedang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Jadi itu adalah kejadian yang ada di dalam sejarah. Bukan hanya Alkitab mengatakan, tapi juga banyak sumber-sumber di Alkitab, di luar Alkitab yang mengatakan hal yang sama. Sehingga kita betul-betul tahu itu adalah suatu kenyataan sejarah. Tetapi selain kenyataan sejarah, hal itu juga adalah sesuatu yang menjadi bagian dari rencana Tuhan yang sudah tertulis ribuan tahun sebelumnya, yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Baik di Perjanjian Lama, terutama di Perjanjian Lama, di semua kitab-kitab sudah menunjuk pada peristiwa itu. Karena itu kita juga melihat bahwa itu adalah suatu peristiwa rohani, peristiwa surgawi yang mengambil tempat di bumi. Yang dimana di situ Tuhan menyelesaikan apa yang sedang menjadi rencana keselamatannya yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Nanti kita belajar hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus kita tapi juga sudah bangkit, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa bahwa kami semua boleh hadir di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, terutama di hari yang sangat istimewa ini di mana kami boleh memperingati kasih-Mu kepada kami. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Engkau sudah menyerahkan anak-Mu sendiri, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib bukan karena dia mati dalam keadaan yang tidak berdaya, tetapi dia mati menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk menebus kami, untuk melakukan pendamaian dengan Engkau sendiri, sehingga olehnya kami boleh dibenarkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, terutama tentang kasih-Mu, dan biarlah itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus berjalan dengan selalu mengingat bahwa kami mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman. Marilah kita semua berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat Home Ministry, Jemaat Tuhan Home Ministry dimanapun berada, terutama di pos-pos pelayanan Jawa Barat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Penebusan atau Hari Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu yang terjadi di tanah Yudea. Saya mengatakan tanah Yudea ya, bukan tanah Palestina, karena pada waktu itu Palestina belum ada. Itu adalah tanah Yudea di luar kota Yerusalem, di mana Tuhan Yesus Kristus disalib. Kenapa disalib? Karena salib pada waktu itu adalah bentuk hukuman mati yang paling dahsyat, yang paling hina, yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi untuk orang-orang yang dianggap memberontak terhadap pemerintahan Romawi pada saat itu yang berkuasa, yang menjajah Israel pada saat itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kekristenan ini sering dianggap menjadi suatu agama, kalau saya boleh bilang agama yang aneh. Kenapa? Bukankah agama itu ya sudah ada peraturan, kita berbuat baik, dan kalau kita kemudian berbuat baik cukup, maka kemudian kita bisa masuk surga, seperti itu. Tetapi berbeda dengan kekristenan, ada yang namanya peristiwa salib. Dan itu pun yang sering menjadi masalah bagi banyak orang di luar kekristenan. Kok
Tuhan disalib, kok ada orang yang dianggap sebagai Tuhan disalib, dipermalukan, kok orang Kristen menyembah pribadi seperti itu? Tapi nanti kita ingat juga bahwa selain salib ada peristiwa kebangkitan. Ketika salib membawa kematian, maka kebangkitan Paskah membawa kehidupan. Dan itu membuat semua apa yang sudah Tuhan rencanakan terkait dengan keselamatan kita tergenapi. Tapi kita pada saat ini kita akan belajar satu-satu. Kenapa ada peristiwa salib? Nah, untuk kita belajar tentang kenapa harus ada salib dan kenapa harus Yesus Kristus disalib di kayu salib, maka kita perlu tahu, kita perlu mengerti konsep yang sudah ditetapkan Tuhan tentang manusia. Maaf. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ini mau saya katakan. Alkitab mengatakan di 1 Yohanes bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Di dalam kasihnya, dalam kesatuan Tuhan yang kita percaya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu adalah kasih. Adalah kasih antara Bapa, Putra, Sang Firman, dan Roh Kudus. Makanya kita bilang, kalau kita bilang Tuhan adalah kasih, sejak awalnya Tuhan adalah kasih. Karena Tuhan di dalam dirinya yang tunggal tetapi juga jamak itu ada kasih. Kalau ada orang mengatakan bahwa, oh Tuhan yang saya sembah adalah kasih. Sekarang pertanyaannya, dia mengasihi siapa ketika manusia belum ada? Benar? Tetapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adalah kasih. Karena sejak awalnya sudah ada 3 pribadi di dalam dirinya, Bapa, Putra, Sang Firman, dan Roh Kudus yang hidup di dalam kasih. Dan di dalam kasih yang sangat melimpah itu, Tuhan kemudian menciptakan manusia. Supaya manusia menjadi bagian di dalam persekutuan kasih Tuhan. Itu sebenarnya tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan itu keluar dari kasihnya, supaya manusia menjadi objek kasih dari Tuhan. Di situ kita harus mengerti dulu, seperti itulah Tuhan menciptakan kita. Seperti itulah maksud tujuan Tuhan terhadap kita. Kalau kita lihat sekeliling kita saat ini, kita lihat di beberapa pos pelayanan di Jawa Barat, ada orang-orang yang kita kasihi yang meninggal, ada yang meninggal muda, ada yang meninggal baru lahir, ada yang meninggal sesudah usia tua, dan saya tahu itu. Dan terima kasih Pak Mul untuk terus melakukan pelayanan pada jemaat-jemaat yang juga sedang mengalami pergumulan terkait dengan ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Ada orang-orang yang mengalami sakit yang harus kita layani. Tuhan, yang saya mau katakan adalah Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami sakit. Tuhan juga tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Tetapi ketika kenapa itu semua terjadi, Alkitab menjelaskan bahwa itu terjadi karena dosa manusia sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sangat penting. Kalau kita juga melihat perbandingan antara beberapa agama, kita lihat ini adalah salah satu hal yang unik di dalam iman kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya penderitaan, peperangan, kemiskinan, kematian, sakit penyakit yang menyebabkan adalah dosa manusia sendiri. Alkitab itu menunjuk pada manusia bahwa manusia dan dosanya lah yang menyebabkan itu semua. Tuhan tidak pernah berkehendak untuk menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang sengsara atau menderita. Manusia dengan dosanya lah yang membuat hal itu terjadi. Balik lagi ke yang tadi. Tuhan menciptakan manusia itu untuk dikasihinya. Karena itu manusia diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan dirinya. Kitab Kejadian mengatakan dengan sangat jelas bahwa ketika manusia diciptakan, Tuhan kemudian menghembuskan napasnya, napas hidupnya. Itu sebenarnya adalah Roh Kudus. Kemudian manusia menjadi makhluk atau menjadi jiwa yang hidup. Kenapa? Dengan demikian, ketika Tuhan menghembuskan rohnya, di situ manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Kitab Kejadian mengatakan bahwa manusia diciptakan supaya segambar dan serupa dengan Tuhan. Apa maksudnya segambar?
secara sederhana, segambar adalah manusia diciptakan sejenis dengan Tuhan. Sejenis. Kok bisa sejenis? Manusia kan fisik, Tuhan kan roh. Di sini kita lihat bahwa Tuhan menghembuskan rohnya di dalam diri manusia, dan roh itu kemudian menciptakan roh manusia di dalam dirinya. Dan karena di dalam roh manusia ada roh Tuhan, maka manusia itu mempunyai kesegambaran dengan Tuhan. Walaupun manusia adalah ciptaan. Di sini kita lihat adalah hal yang sangat luar biasa, betapa manusia itu begitu dikasihi Tuhan, dan Tuhan itu sangat mengasihi manusia, sehingga di antara Tuhan dan manusia itu ada hubungan kasih yang sangat erat. Amin. Dan juga itulah sebabnya kalau kita lihat sekeliling, kasih, cinta, atau sayang itu selalu menjadi masalah yang paling besar dalam hidup manusia. Lihat aja lagu-lagu yang diciptakan. Sebagian besar itu bicara tentang apa? Tentang hubungan kasih, hubungan sayang. Walaupun itu hubungan sayang antara dua orang kekasih ya, atau dengan orang tua dengan anak ya. Tetapi kasih itu selalu, atau sayang itu, atau cinta itu selalu menjadi satu hal yang sangat teristimewa, besar, yang menjadi ciri khusus manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan kasih. Dan Tuhan ketika menciptakan manusia dengan kasih, Tuhan menciptakan manusia supaya saling mengasihi dengan Tuhan, supaya mempunyai kesegambaran dengan Tuhan. Dan bukan itu saja, bahkan juga keserupaan dengan Tuhan. Tadi saya sudah berbicara mengenai kesegambaran. Keserupaan itu apa? Keserupaan itu berbicara mengenai kualitas manusia. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa aku menciptakan baiklah di kitab Kejadian 1, Tuhan mengatakan pada dirinya sendiri, baiklah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri. Tuhan sedang mengadakan suatu rencana bahwa makhluk yang dia ciptakan ini akan sama dengan dia, dan juga akan pada suatu saat mempunyai kualitas yang sama dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, supaya manusia itu bisa menjadi bagian di dalam persekutuan kasih dengan Tuhan. Itulah sebegitu besarnya Tuhan mengasihi kita, sehingga nilai diri kita itu sangat tinggi di hadapan Tuhan. Dan itu perlu kita sadari. Dan di dalam kasihnya, karena manusia itu segambar dengan Tuhan, manusia itu juga diberi hak untuk berkuasa sama seperti Tuhan itu berkuasa. Manusia itu diberi hak untuk mempunyai apa? Mempunyai kehendak bebas. Tuhan berkehendak, memberi kehendak bebas pada manusia, sehingga manusia itu bisa memilih. Karena disitulah manusia itu mempunyai kesegambaran dengan Tuhan yang juga mempunyai kehendak bebas. Kalau kita lihat banyak makhluk-makhluk yang diciptakan, tapi tidak ada satu makhluk pun yang punya kehendak bebas. Hanya manusia saja. Tetapi sayangnya, kalau kita lihat bahwa ketika manusia diciptakan, ketika manusia sudah hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan, terjadilah sesuatu hal yang sangat buruk. Kejadian 3 mengatakan bahwa iblis menggoda manusia. Iblis menggoda manusia, dan yang digoda adalah kehendak bebas manusia. Itulah yang menjadi sasaran iblis. Kita baca di Kejadian 3 ayat Kejadian 3 di pasal-pasal awal. Iblis datang pada manusia, dan iblis mengatakan bahwa ada pohon yang memang sebelumnya oleh Tuhan dilarang untuk buahnya dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Iblis mengatakan, kamu sebenarnya Tuhan itu tidak mau kamu sama seperti Tuhan, tetapi karena itu Tuhan tuh sengaja membatasi kamu supaya tidak memakan buah itu. Tetapi sebenarnya ketika Tuhan melarang manusia untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, disitulah sebenarnya Tuhan juga menetapkan bahwa walaupun manusia punya kehendak bebas, tetapi manusia ada batasnya. Karena manusia itu adalah ciptaan, dan dalam batasnya itu
Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia. Ini memang agak sulit ya, agak sulit. Tetapi saya harap bahwa kita semua mengerti. Maksud saya begini, kehendak bebas yang Tuhan berikan pada manusia atau keinginan-keinginan yang Tuhan berikan pada manusia itu hanya boleh terjadi di dalam kehendaknya Tuhan. Batas dari kehendak bebas manusia, batas dari keinginan manusia adalah kehendaknya Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah manusia, kamu jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Karena ketika kamu memakannya, kamu pasti mati. Manusia pada waktu itu ingat, belum mengerti tentang mati. Karena belum ada kematian. Jadi kita jangan membayangkan seperti saat ini ya. Tetapi iblis kemudian menipu manusia dengan mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak mau kamu makan buah itu karena kalau kamu makan buah itu kamu malah sama dengan Tuhan. Jadi iblis memutar balik hal itu, membuat manusia meragukan kasih Tuhan kepada mereka. Dan iblis menanamkan ide itu untuk membuat manusia melepaskan diri dari ikatannya dengan Tuhan. Tadi kita belajar bahwa Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Artinya Tuhan adalah sumbernya dan manusia itu memancarkan kemuliaan Tuhan karena manusia itu segambar dengan Tuhan. Maksud saya gini, sebagai contoh. Kalau malam kita punya bulan ya, pertanyaan saya, bulan itu punya cahaya enggak? Ilmu pengetahuan mengatakan bulan itu tidak punya cahaya, tidak memancarkan cahaya. Kenapa malam kita bisa melihat bulan, apalagi nama gitu ya, punya cahaya? Karena bulan itu menerima cahaya dari matahari. Dia memantulkan cahaya matahari dan kita bisa melihat bulan yang disinari matahari itu dari bumi. Oh, bulan itu bercahaya. Tetapi itu bukan cahaya aslinya bulan. Bulan hanya memancarkan cahayanya matahari. Ketika bulan kemudian dalam posisi terhalang oleh bumi sehingga kemudian tidak bisa menerima cahaya matahari, apakah bulan bercahaya? Tidak. Bulan itu ketika putus hubungan, ketutup bayangan bumi dari matahari, bulan itu tidak punya cahaya. Begitu juga manusia. Manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan, artinya seluruh keberadaan manusia itu tergantung dari Tuhan yang menjadi sumber hidupnya. Manusia merefleksikan kemuliaan Tuhan. Tetapi iblis kemudian mengatakan, kamu itu sebenarnya bisa lepas dari Tuhan. Kamu itu bisa independen dari Tuhan. Kamu bisa dengan pengetahuan kamu sendiri, kamu hidup lepas dari Tuhan. Kamu dengan pengetahuan kamu sendiri, kamu bisa menentukan nilai baik dan buruk. Ingat, nama buah itu apa? Dari pohon apa? Pengetahuan baik dan buruk. Kamu bisa menetapkan standar baik dan buruk kamu sendiri. Dan itulah yang terjadi dengan yang namanya agama saat ini, saudara-saudara. Agama-agama menentukan standar baik dan buruk, dan melakukan apa yang mereka pikir mereka bisa lakukan, supaya mereka bisa mencapai Tuhan atau mencapai kehidupan bersama Tuhan. Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Karena manusia itu sudah di dalam keadaan terpisah dengan Tuhan ketika manusia kemudian mencoba untuk melakukan hal-hal yang berdasarkan kemampuan diri dia sendiri. Dan karena manusia kemudian menerima godaan iblis itu, menerima ide iblis itu, ingat di sini, iblis itu memutar firman Tuhan dan membuat manusia percaya bahwa itu adalah benar. Padahal itu adalah satu hal yang total salah. Iblis itu senjatanya cuma satu, melakukan penipuan. Dan sayangnya manusia kemudian percaya pada iblis, bukannya percaya pada Tuhan. Iblis berhasil membuat manusia meragukan firman Tuhan. Dan manusia kemudian melakukan apa yang iblis inginkan, yaitu melanggar firman Tuhan. Sehingga ketika hal itu terjadi, terjadilah dua hal minimum. Sebenarnya ada beberapa, saya cuma mau batasi di dua hal supaya kita fokus di situ. Pertama,
Ketika manusia melanggar firman Tuhan, otomatis terjadilah apa yang Tuhan katakan. Manusia mengalami kematian. Loh, kan manusia belum mati saat itu. Kematian di sini bukan berbicara kematian fisik. Tetapi kematian fisik itu kemudian terjadi karena manusia terputus dari sumber hidupnya. Ingat, tadi pada waktu manusia diciptakan, Tuhan menghembuskan rohnya kepada manusia, sehingga sebenarnya manusia itu hidupnya tergantung dari Tuhan, sumber hidupnya. Ketika manusia melanggar, manusia menjadi mati, dalam arti manusia kemudian terpisah dari sumber hidupnya, yaitu Tuhan. Dan ingat, kemudian karena sudah terpisah dari sumber hidupnya dari Tuhan, berikutnya manusia kemudian diusir keluar dari Taman Eden, sehingga manusia semakin jauh dari Tuhan. Itu pertama, manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, manusia kehilangan identitasnya sebagai makhluk yang segambar dengan Tuhan, yang sedang mencapai keserupaan dengan Tuhan. Kedua, karena manusia lebih percaya pada iblis daripada kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, saya nggak bukan itu di Roma, ketika manusia ada seseorang itu percaya dan taat pada seorang yang lain, dia otomatis menjadi hamba dari orang itu. Sehingga selain manusia mati, putus hubungan dengan Tuhan, manusia juga kemudian menjadi hamba iblis. Sehingga Alkitab juga menyatakan selanjutnya, ada 3 hal keadaan manusia, yaitu pertama, menjadi hamba iblis, kedua, menjadi hamba dosa, karena kemudian dosa yang masuk pada diri manusia itu kemudian membuat manusia mempunyai kecenderungan untuk terus-menerus berbuat dosa. Dan ketiga, manusia menjadi hamba maut, karena manusia ada di bawah kuasa maut yang tidak bisa manusia hindari. Itulah yang terjadi dengan manusia, ada di bawah kuasa iblis, ada di bawah kuasa dosa, dan juga ada di bawah kuasa maut. Itulah manusia yang sekarang ini kita lihat kenapa ada kematian, kenapa ada kelaparan, kenapa ada penyakit, kenapa ada penderitaan. Bukan karena Tuhan yang mau itu, tetapi manusia dengan dosanya lah yang membuat hal itu terjadi. Tetapi, apakah, kita masuk pada bagian berikutnya, apakah kemudian kasih Tuhan berubah karena hal itu? Tidak. Kalau kasih Tuhan berubah hanya karena manusia jatuh di bawah tipuan iblis, Tuhan bukanlah Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Walaupun sebenarnya Tuhan itu bisa menghapuskan manusia dan mengganti dengan yang baru, tapi Tuhan adalah kasih. Dalam kasih itu Tuhan juga adalah Tuhan yang berkasih setia. Selain Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, Dia juga adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Karena itu Tuhan juga adalah Tuhan yang mempunyai kasih karunia, adalah pribadi yang ingin memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu tindakan dari Tuhan yang sebenarnya manusia tidak layak, tetapi Tuhan melakukannya karena dirinya sendiri. Jadi, walaupun kemudian manusia jatuh, apakah rencana Tuhan untuk tetap mengasihi manusia? Apakah rencana Tuhan untuk tetap menjadikan manusia serupa dengan Dia kemudian menjadi hilang? Kalau kemudian rencana itu Tuhan bilang, ya udah, nggak usah, kita ganti aja, nggak usah pakai makhluk lain lah. Kalau manusia udah gagal, kita ciptakan manusia, kira-kira gitu, makhluk yang lain lah, yang mungkin ya lebih itulah, lebih baik lah supaya jangan jatuh terhadap tipuan iblis. Tidak. Tuhan tetap pada kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu adalah rencana yang diwujudkan dalam rencana keselamatan kepada manusia. Dan yang paling ajaib, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, bahkan Alkitab mengatakan, 1 Petrus 1 ayat 20 mengatakan, kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 20 mengatakan bahwa Yesus Kristus yang kita peringati hari ini sebagai dalam rangka hari penebusan, sudah ditetapkan, saya baca ya 1 Petrus 1 ayat 20, beginilah firman Tuhan, Yesus Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan,
Tapi karena kamu, karena kita, Yesus Kristus baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi, ajaibnya apa? Ternyata jauh sebelum dunia diciptakan, jauh sebelum manusia diciptakan, jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah punya rencana keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah ditetapkan untuk menjadi korban penebusan, korban pendamaian kepada manusia yang nantinya akan jatuh dalam dosa. Kok begitu? Memang begitu? Kok bisa begitu? Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan kita kemudian kalah karena rencana iblis, itu bukan Tuhan. Mengerti maksud saya? Kalau itu iblis nipu berhasil, iblis pikir iblis bisa mengagalkan rencana Tuhan. Tapi kalau misalnya iblis bisa mengagalkan rencana Tuhan, pribadi yang kita sembah itu bukan Tuhan. Iblis lebih kuat dari Tuhan. Mengerti? Tetapi Tuhan di dalam hikmatnya sudah tahu semua hal itu jauh sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada dan akan ada. Karena Dia adalah Tuhan yang ada di atas waktu. Wah, ini masuk lagi pada khotbah yang luar biasa yang nanti kapan-kapan lah Pastor Raymond sampaikan itu. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 mengatakan pada mulanya apa? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita masuk di situ dulu ya. Sebelum kejadian 1 ayat 1, Tuhan ngapain? Inilah yang sulit saudara untuk kita bayangkan karena otak kita yang hanya sebesar bakpao ini tidak mungkin membayangkan suatu keadaan di luar waktu. Tapi ketika Tuhan menciptakan waktu, dan ketika Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menciptakan juga ruang, dalam arti langit, Tuhan juga kemudian menciptakan apa? Benda, fisik. Pada mulanya, bicara waktu, Tuhan menciptakan langit, bicara mengenai ruang, dan Tuhan menciptakan apa? Bumi, yaitu benda materi. Terus Tuhannya di mana? Tuhannya di luar semua itu. Sehingga di dalam kesempurnaannya sebagai pencipta, apapun yang terjadi di dalam waktu, Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan ketika memperkenalkan namanya kepada Musa, Dia mengatakan apa? Aku adalah aku. Atau dalam terjemahannya, aku ada yang aku ada. Yang juga bisa diterjemahkan, aku akan ada yang aku akan ada, dari bahasa aslinya. Dan di dalam kitab Yesaya, Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah kemudian yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dengan demikian, dengan kita mengerti begitulah Tuhan kita tidak akan heran bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan firman-Nya, anaknya sendiri, Yesus Kristus, yang turun ke dunia, supaya Dia kemudian melakukan rencana keselamatan yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Sehingga dalam sini saja kita sudah bisa melihat, mengambil satu hal bahwa ketika Tuhan punya suatu rencana itu tidak mungkin gagal. Kitab Ayub mengkonfirmasi hal itu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan yang gagal. Dan kita bisa mengambil dalam diri kita saat ini dengan melihat pada salib. Rencana Tuhan pada diri Pak Mul, rencana Tuhan pada diri Bu Yuli, rencana Tuhan pada home ministry, rencana Tuhan pada diri Pastor Raymond, rencana Tuhan pada diri Pastor Valdo, rencana Tuhan pada diri Pastor Dedi, rencana Tuhan pada setiap orang-orang yang percaya jemaat Tuhan home ministry. Tidak mungkin gagal. Hanya waktunya yang mungkin belum sampai ke situ. Amin. Ini kalau saya mau berbicara tentang salib, itu aspeknya terlalu banyak, Bapak Ibu. Jadi saya akan fokuskan hanya kepada kasih. Dan kemudian justru disinilah kita lihat, ketika kita tadi belajar bahwa
pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu dari kasih-Nya, supaya manusia menjadi objek kasih-Nya. Catat ini omongan saya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membuang atau meninggalkan manusia. Justru Tuhan menggunakan kejatuhan manusia itu untuk menunjukkan kasih yang lebih luar biasa lagi. Amin? Mengerti maksud saya? Contohnya begini. Ini saya punya HP. Ketika saya beli HP ini baru, saya sayang dengan HP ini. Oke? Tapi ketika dalam satu hal terjadi, HP ini jatuh dan rusak, saya punya pilihan. Saya buang HP-nya, saya beli HP yang baru. Atau karena saya sayang pada HP ini, saya ambil HP yang sudah rusak itu dan saya perbaiki. Jadi sama seperti ketika manusia rusak, terpisah dari Tuhan dan jatuh dalam dosa yang sebenarnya sudah tidak terselamatkan lagi. Manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia statusnya mati. Otomatis manusia itu ada di bawah penghukuman. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya yang terlebih dalam lagi dengan mengambil manusia yang sudah jatuh itu dan mengadakan pemulihan. Sehingga kasih Tuhan itu semakin nyata, semakin terlihat. Itulah hal yang utama yang kita bisa lihat pada peristiwa salib. Karena itu di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Elohim, kasih Bapa pada manusia, pada dunia ini, maka Dia memberikan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kasih itu wujudnya adalah pemberian. Amin. Dan pemberian itu Tuhan lakukan melalui Dia memberikan anaknya sendiri turun ke bumi menjadi sama, mengambil rupa manusia, bukan manusia jadi-jadian, Bapak Ibu Saudara. Manusia, betul-betul manusia, mempunyai roh manusia, mempunyai tubuh manusia, juga mempunyai jiwa manusia, supaya Dia di dalam kekudusannya sebagai satu-satunya orang di dunia ini yang lahir dari benih perempuan yang diurapi di bawah Roh Kudus, itu mengambil alih semua hukuman kematian kebinasaan yang manusia seharusnya terima. Amin. Itulah kenapa di dalam iman Kristen kita melihat ada peristiwa salib. Karena ketika peristiwa salib itu terjadi, disitulah Yesus Kristus yang di dalam fungsinya juga sebagai imam besar. Ingat, Yesus Kristus itu adalah gelar dari Yesus. Itu bukan fam orang Ambon gitu. Yesus fam Kristus, bukan. Atau dalam bahasa lain, bahasa Arab, Yesus Al-Masih. Tapi kalau ditanya Al-Masih itu apa? Nggak tahu. Al-Masih adalah sama dengan Kristus atau Mesias atau Masiah, itu adalah yang diurapi. Artinya adalah orang yang diurapi. Di dalam perjanjian lama, yang diurapi itu ada 3 jabatan yang beroleh pengurapan. Pertama raja, kedua imam, ketiga nabi. Dan di dalam kehidupannya, Yesus yang diurapi itu, selain Dia mempunyai pengurapan sebagai raja, Dia juga mempunyai pengurapan sebagai imam besar. Kita baca dengan detail di Alkitab bahwa Yesus Kristus itu menurut aturan Melkisedek adalah juga seorang imam. Dan sebagai seorang imam saat itu, menurut aturan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, di kitab-kitab Musa, Dia kemudian seorang imam itu berfungsi mewakili manusia ke hadapan Tuhan untuk membawa persembahan, untuk melakukan pendamaian. Dan itu dilakukan terus-menerus. Tetapi Yesus Kristus kemudian sebagai imam besar, Dia memberikan dirinya sendiri sebagai korban pengganti manusia,
supaya seluruh dosa-dosa manusia ditimpakan di dalam dirinya, supaya manusia yang percaya kepadanya beroleh kehidupan. Itu adalah peristiwa salib yang sangat luar biasa. Peristiwa yang menunjukkan betapa kasihnya Tuhan pada kita, sehingga Dia mau turun ke dunia sebagai manusia, bahkan turun lagi statusnya sebagai hamba. Itu kita baca di Filipi 2 mengatakan, bahkan turun lagi ke dalam alam maut sebagai hamba yang taat, dan Dia ada di situ untuk mengambil manusia dari alam maut, karena disitulah tempatnya kita, dan Dia membawa kita untuk memulihkan kehidupan kita. Itulah salib, itulah fungsi dari peristiwa salib. Itulah sebabnya kita merayakan pada saat ini, kita memperingati peristiwa salib yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu itu. Nanti kita lihat bahwa sesudah kebangkitannya akan ada kaitannya dengan kedatangan yang kedua. Itu nanti kapan-kapan kita belajar. Ketika kedatangannya yang kedua, disitulah Yesus Kristus melakukan fungsinya sebagai yang diurapi sebagai raja. Tadi kita belajar bahwa pengurapan itu berlaku pada imam besar, dan pengurapan itu juga berlaku pada raja. Dalam kedatangan yang pertama, menunjukkan kasihnya kepada manusia, Yesus Kristus melakukan fungsinya sebagai imam besar yang memberikan dirinya sendiri sebagai korban pendamaian dan korban penebusan, untuk mengambil alih dosa manusia dan seluruh hukumannya, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan, dan juga oleh kebangkitannya yang akan nanti kita rayakan 3 hari lagi memperoleh hidup baru. Dan sesudah kenaikannya ke surga, Dia akan kembali sebagai raja untuk menjadi hakim bagi seluruh bumi, sehingga lengkaplah kita melihat pribadi yang kita sembah, Yesus Kristus, yang sudah melakukan fungsi keimamannya, dan Dia saat ini sedang juga duduk di sebelah kanan Bapa, dan Dia kelak akan datang untuk menjadi raja di atas segala raja. Saya harap kita bisa mengerti di sini, dan beberapa hal yang kita bisa ambil. Kita selalu ingat, ketika kita sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita, lihat salib, lihatlah pada salib. Karena pada salib itu kita bisa belajar bahwa rencana Tuhan pada kita tidak mungkin gagal. Dan kitab Yeremia mengatakan, 29 ayat 11 mengatakan bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana apa? Keselamatan untuk kita, rencana untuk memberikan damai sejahtera untuk kita. Bahkan kita juga percaya, Roma 8 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita bisa lihat di mana kita bisa tetap bersyukur dalam segala hal. Dengan apa? Lihatlah peristiwa salib. Amin. Di situ kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Dan kedua, kita juga melihat bahwa salib adalah bukti nyata kasih Tuhan. Kita yang sebenarnya tidak layak, kita sebenarnya sudah binasa, kita yang sebenarnya sudah jatuh, tapi Tuhan berkenan untuk mengambil kita kembali. Tuhan menjadikan peristiwa kejatuhan kita untuk menunjukkan kasih-Nya yang lebih besar lagi, supaya kita bisa tahu bahwa kita adalah anak-anak kekasih Tuhan. Dan dengan status yang baru itu, kita menjalani kehidupan kita. Kita bisa lihat, dan kita bisa katakan ke kiri kanan, Pak Mul, ke kiri atau ke kanannya, teman-teman di pos-pos pelayanan, katakan ke samping kanannya, "Hey, Tuhan mengasihi kamu loh." Jawab, "Iya, Tuhan mengasihi kamu juga." Apa buktinya? Lihatlah peristiwa salib. Yang membuat, saya sebagai penutup, saya mau katakan, yang membuat Yesus Kristus itu terpaku, tergantung di atas kayu salib, itu bukan karena paku yang menusuk tangannya atau paku yang menusuk kakinya. Bukan, saudara. Itu karena kerelaannya untuk menanggung dosa manusia. Alkitab mengatakan apa? Tuhan Yesus bilang, "Kamu kira aku nggak bisa manggil berlaksa-laksa pasukan malaikat?" Itu saya dalam bayangan ya, bukan dalam bayangan, membayangkan.
Itu malaikat udah gemes banget. Tuhan, satu kata aja, ini habis semuanya nih. Karena mereka itu tahu, ini rajanya nih. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap menjalani apa yang menjadi kehendak Bapa untuk dirinya. Ketika di doa di Taman Getsemani, bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus, tapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah untuk menjadi juru selamat, untuk naik di atas kayu salib, dan menderita dan mati untuk menggantikan manusia. Satu lagi terakhir, jangan pernah salah memandang bahwa peristiwa salib adalah peristiwa ketidakberdayaan Tuhan Yesus Kristus. Salah. Tuhan Yesus bilang, aku memberikan hidupku karena aku sendiri, karena kehendakku, dan aku berhak mengambilnya. Amin. Dia bukannya tidak berdaya, tetapi dia rela disalibkan dan menjalani penderitaan sampai mati itu karena kasihnya kepada kita. Supaya kita yang seharusnya mati menjadi hidup oleh kematiannya. Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus kita itu memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh semakin yakin bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Tapi kami juga tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Engkau juga adalah Tuhan penuh dengan kasih setia. Dan di dalam kasih sayang dan kasih setiamu itu Engkau memberikan kasih karunia kepada kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa, tapi Engkau mau ambil kembali. Engkau mau memulihkan hidup kami. Bukan itu saja, Engkau juga memberikan keselamatan. Dan Engkau juga bahkan sudah menyediakan hal-hal yang luar biasa kepada kami. Hal-hal yang tidak terbayangkan. Hal-hal yang bahkan di luar pemikiran kami. Yaitu pada suatu saat kami akan hidup di dalam kemuliaan-Mu. Itulah yang menjadi kehendak-Mu pada kami, dan itulah kami percaya akan terjadi. Dan sebagai buktinya kami akan selalu melihat peristiwa salib itu di dalam ingatan kami. Engkau mengatakan untuk setiap Tuhan Yesus, Engkau mengatakan dalam setiap perjamuan kudus adalah untuk mengingat dirimu, mengingat kembali peristiwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Supaya kami selalu membawa salib itu dalam kehidupan kami, salib itu menjadi pusat dalam kehidupan kami, dan seluruh hidup kami ini Tuhan akan memancarkan kemuliaan nama-Mu, dan Engkau akan dimuliakan oleh hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami. Hamba sudah selesai berbicara, tapi biarlah seluruh anak-anak-Mu, jemaat Home Ministry, dimanapun berada dan kapanpun mendengar firman ini boleh diberkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kita yang sudah diberkati katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama katakan, karena salibmu ku hidup, karena
sumber pengharapan. Sama-sama jemaat katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu. Oh, ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau saudara percaya bahwa
Roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Home Ministry dimanapun berada, kita akan melakukan ibadah Hari Raya Kebangkitan tetap melalui ibadah online kita di channel YouTube Home Ministry Jakarta, dan nanti akan Bapak Ibu Saudara jemaat lihat di channel YouTube dan akan terlihat kita akan segera mulai ibadah pada hari Minggu nanti. Itu saja pengumuman dari Home Ministry Jakarta. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan sekarang akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di ujung dari ibadah ini, ibadah peringatan hari penebusan-Mu kepada kami semua, Hari Raya Jumat Agung, kami boleh diberkati oleh firman-Mu, kami juga diberkati oleh puji-pujian, kami boleh menaikkan penyembahan padamu. Terima kasih Tuhan untuk semua hal itu, dan biarlah ya Tuhan, seluruh berkat yang kami terima hari ini akan kami selalu bawa di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah ya adalah Engkau sendiri, adalah Tuhan yang rindu juga untuk memberkati kami. Engkau sudah memberkati kami dengan berkat keselamatan oleh penebusan-Mu di atas kayu salib. Bahkan Engkau juga terus-menerus memberkati kami dengan berkat-berkat yang tidak terhingga, berkat-berkat yang di luar dari
bayangan kami sekalipun. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami juga ingin diberkati oleh Engkau, supaya kami boleh masuk dalam kehidupan kami setiap hari di dalam berkat-Mu saja. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepada kita semua dan menjadi bagian kita jika kita mendengarkan suara Tuhan. Kita jawab dengan amin untuk setiap berkat yang diucapkan buat kita. Diberkatilah engkau di kotamu dan diberkatilah tempat bekerjamu. Diberkatilah buah tanganmu, yaitu setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluarga dan orang tuamu. Diberkatilah pasanganmu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah anak, menantu dan cucumu, dan juga semua keturunanmu yang kemudian. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta, tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis, tetapi menjadi kaya. Dan engkau akan menjadi berkat di tengah dunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat di dalam nama Bapa Yahweh namanya, dan cinta kasih yang tidak terhingga di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kita bersama dengan rohnya yang hadir dalam kehidupan kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang sudah diberkati katakan bersama, amin. Puji Tuhan, ibadah hari raya penebusan kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.